Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsalis wa salasun fir raja wal khauf. Bab yang ke-33 tentang roja, harapan, wal khauf, dan takut. I'lam anna roja wal khauf mim maqamatis salikin. Ketahuilah bahwasanya harapan dan takut itu termasuk makom para salik, orang yang melakukan suluk. Wa ahwalil at-talibin, dan kondisi orang-orang para pencari. Wa innama yusamma al-wasfu halan madama ya'rudu wa yazul. Dikatakan sebagai hal selagi nampak dan hilang. Wa yusamma maqaman idza sabata, dan dikatakan sebagai makom manakala tetap. Fanaqul i'lam annal muntadzar fi ma ba'd idza kana mimma yata'allam bihi al-qalbu sumiya khaufan. Sesuatu yang ditunggu setelahnya jika menyakitkan hati, maka itu disebut khauf, takut. Wa idza kana mimma yafrah bihi qalbu sumiya roja. Dan jika sesuatu yang ditunggu itu menyenangkan hati, maka dikatakan harapan. Fa idzan ar-roja irtiyahul qalbi lintidhari ma huwa mahbub. Kalau begitu, yang dinamakan roja atau harapan itu adalah bahagianya hati, lintidhari ma huwa mahbubun, karena penantian yang dicintai. Walakin la budda wa ayyakuna lahu sabab, akan tetapi roja harus mempunyai sebab. Fa idza kana qad hasala aktsaru asbabihi fayastuq ismur roja alaihi. Jika sebab-sebab untuk menyampaikan pada sesuatu yang dicintai itu banyak, maka berarti dia rojanya, harapannya itu benar. Wa in kana intidharan ma'an khirami asbabihi fa ismul ghurur alaihi astaq. Jika penantian tanpa ada aktivitas dalam melakukan sebab, maka itu disebut ghurur. Wa in ta'adala tarfan husulul asbab wa intifaiha kana ismu tamanni alaihi wa in kana intidharan ma'an khirami asbabihi fa ismul ghurur alaihi. Wa in ta'adala tarfan husulul asbab wa intifaiha kana ismu tamanni alaihi astaq. Jika tidak ada usaha sama sekali dalam dengan sebab untuk menyampaikan pada sesuatu yang diinginkan, maka itu disebut tamanni. Wa qad alima arbabul qulub anna dunya mazra'atul akhirah. Orang yang mempunyai akal, di sini kulub mungkin artinya adalah orang yang mempunyai akal. Anna dunya mazra'atul akhirah, bahwasanya dunia adalah sawah akhirat. Wal qalbu kal ardi, dan
hati seperti bumi, wal iman kal bidri fihi, dan iman itu seperti benih, wat ta'at jariyatun majra saqil ma, dan ketaatan itu seperti menyiramkan air, dan waqal bil ardi, dan membolak-balik bumi atau mencangkul bumi, wa imdadiha bima yakwiha, wal qalbu al mustahdir bid dunya al mustaghriq biha kal ardi sabqa, hati yang digenangi dengan cinta kepada dunia, kal ardi sabqa, seperti bumi yang tidak subur, ya, allati la yanmu fihal bidr, yang tidak menumbuhkan biji benih, wa yaumal qiyamah yaumul hisad, dan hari kiamat itu adalah hari menuai panen, wala yahsudu ahadun illa mazara, dan tidaklah seorang dapat memanen kecuali apa yang ditanam, walayan muzar illa min bidril iman, dan tidaklah tumbuhan kecuali dari biji benih keimanan. Wa qallama yanmul iman ma'a khabasil qalbi wa su'u akhlaqihi kama la yanmu bidru fil ardi sabkha. Sedikit sekali yanmu al iman ma'a khabasil qalbi, ya, maksudnya tidak ada tumbuhnya iman bersamaan dengan jeleknya hati, wa su'il akhlaqihi, dan jelek akhlaknya, kama la yanmu bidrun fil ardi sabkha, sebagaimana tidaklah tumbuh keimanan bersamaan dengan hati yang jelek, wasu'i akhlaqih, dan kejelekan akhlak, kama layanmu bidrun fil ardi sabkha, sebagaimana biji-bijian ataupun benih tidak tumbuh di lahan yang tidak subur. Faman ijtama'at lahul asbab minal ardi thayyibah wal ma wal madad wa tathhirul ard kama sabaq wa alqa fiha bidran jayyidan summa tadarul hisad rajiyan min fadlillah. Jika dia telah mengumpulkan sebab-sebab dengan menanam biji-bijian di lahan yang subur, kemudian disiram dengan air, dibolak-balikan tanahnya sebagaimana yang telah disampaikan, wa alqa fi ma bidran jayyidan, kemudian memberikan menabur benih yang bagus, suman tadarul hisad rajiyan min fadlillah, maka ketika dia menunggu panen itu berarti dinamakan sebagai harapan. Semuanya di situlah. Banyak banget yang berkata tentang para ulama tentang roja itu. Salah satunya adalah definisi daripada roja harapan itu ada di dalam kitabnya Imam Qushairi. Itu beliau mengatakan bahwa ta'alluqul mahbub bi jalbil masolih au bidaf'id doror fahuwa minar roja. Roja itu, harapan itu adalah ketergantungan hati pada sesuatu yang disenangi, baik dengan cara menarik kemaslahatan ataupun menolak kerusakan. Ini jari Imam Qushairi. Kemudian kata Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam hikamnya, beliau juga mengatakan
ar-raja ma qaranahul amal fa illa fahiya al-umniyah. Waalaikumsalam. Harapan itu manakala berbarengan dengan melakukan amal perbuatan. Jika tidak, maka itu namanya tamanni, umniyah gitu. Atau bahasa Indonesianya ngayal. Ngayal kayak gue. Maka di sini itu orang-orang yang melakukan ketaatan itu mempunyai harapan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Gitu. Orang awam itu ketika melakukan sholat misalnya atau zakat atau puasa, itu harapannya besok itu karena lijal bil maslahat, besok itu menarik kemaslahatan agar mereka itu dimasukkan ke dalam surga. Adapun kemudian yang kedua, niat mereka adalah karena lidaf'id doror, untuk menolak madorot, agar tidak dimasukkan ke dalam neraka. Ini makom-makom kita pada umumnya itu seperti itu. Kita aja kritik kata-kata kita ya. Ya bukan naik itu ditambahin di. Hal itu harapan orang-orang yang banyak seperti itu menurut sebagian orang menjadi aneh gitu. Dan harapan orang umum ini ketika tidak seperti ini, ada harapan yang lain, itu juga menjadi aneh gitu. Makanya Ibnu Athaillah itu mengatakan kepada kita bahwa bagaimana mungkin orang akan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sementara amal yang dilakukannya itu adalah sedekah Gusti Allah nggo menungsa sing amal tersebut Allahu mutasaddiq, Gusti Allah itulah yang menyodakohkan kepada, ini kata-kata saya mengatakan menyodakohkan itu adalah bukan dari saya itu ya, itu bahwa menyodakohkan amal-amalnya kepada kita agar kita menjadi hamba yang taat itu. Sesuatu yang sudah kami mendapatkan sodakoh tersebut untuk menuntut pemberinya memberikan sesuatu kepada kita. Ini menjadi aneh apabila ada seseorang melakukan amal perbuatan kemudian menuntut untuk dimasukkan ke surga. Angger Gusti Allah orang nyodakohna maring kita itu enggak masalah. Kita menuntut kepada Allah agar Allah memberikan kita surga. Wong sampean wis Allah itu saya sudah taat kok. Kemudian saya nggak boleh nuntut, ini kan aneh. Kita kadang memakai logika kita dengan muamalah kita dengan sesama makhluk. Gitu. Kalau kita sudah bekerja, habis itu saya mendapatkan upah gitu. Kalau nggak dapat upah ya ditinggal mesti. Bahkan bersama makhluk juga ada wis nebeng. Bayari ta. Ya punya masa kopi gelem ya. Iya.
Terus bagaimana maka Ibnu Athaillah itu kaifa tatlubu iwadun, bagaimana engkau meminta ganti dari amalmu, wa huwa mutasaddiqun laka, mutasaddiqun bihalaka. Sementara Allah itu yang menyedekahkan kepadamu sehingga engkau bisa beramal. Kaifa di situ, bagaimana di situ adalah kalau di dalam ilmu bahasa, ilmu balaghah itu adalah faedahnya itu untuk takjub. Artinya untuk heran teman, ana wong kok salat meminta upah kon kira dibebasna sekang neraka karo dilebokna maring surga, kan aneh banget ya. Sementara apa yang kita lakukan itu mutasaddiqun biha laka. Gusti Allah sing ngaweh dengan ketaatan tersebut kepadamu. Apa maning gemien ketika sampean tembe bisa sholat 5 waktu langsung anu ndelengna maring tangga-tanggane anu ngarep mburi wetan kulon kayonge langkah sing pantas mlebu surga. Ora kae mlebu surga ya cokan nyelipna. Wis sholat 5 waktu tapi ke juga sering melakukan ini dan lain sebagainya. Kayo ngeta langka se-RT gie sing pantes mlebu surga kecuali nyong kayak gue. Kamu di ngaji ya tadi. Iya, jadi kaifa tatlubu iwadun ala amalin wa huwa musaddiqun biha laka. Wa kaifa tatlubu jazaan, bagaimana engkau dengan amalmu engkau mengharapkan pahala sementara Allah yang menghadiahkan menghadiahkannya ketaatan kepadamu. Jadi ketaatan yang kita lakukan itu adalah hadiah dari Allah kepada kita. Jika ketaatan bukan hadiah dari Allah kepada kita, sulit banget kita itu untuk menjadi hamba yang taat. Wis digoyang setitik karo setoran bank coba. Bebah sholat. Goyang setitik gue. Iya. Apa maning bar setor bank anak SPP kok. Iya. Wong kadang tembe TK wis ngeluh ya. Bayaran apa maning mengko calon Kapolri. Iya. Kayak kudu akeh iki. Ya jadi itu bagaimana kita itu akan meminta pahala sementara amal yang kita lakukan itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lah, kalau di sini apa yang diharapkan oleh orang-orang yang di atas awam ini gitu. Yang diharapkan oleh orang yang ada di atas ini adalah ampunan. Makanya ketika man amila min dzakarin aw unsa fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah gitu. Atau barang siapa yang melakukan amal perbuatan di dalam Al-Qur'an itu man amila amalan fayarju rahmatallah wa maghfiratahu, kemudian dia setelah melakukan sesuatu dia hanya berharap rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, seperti itu saja. Lah tapi bagi orang awam untuk melakukan sesuatu kalau tidak didorong dengan
kebebasan dari api neraka ataupun keinginannya masuk surga itu lemes ya gue. Lemes. Ngapa nyok salat wong nengkan ora dijamin surga ora ya gue. Nah, mending kan wong Kristen kan kita taat kepadanya pulang ke rumah bapak itu. Ngontrak beli kan. Ngontrak. Iya. Jadi itu nggak mungkin kita itu tidak melakukan amal perbuatan kecuali kita telah dijamin oleh Allah dengan keselamatan dengan amal tersebut kita akan masuk surga ataupun terbebas dari api neraka. Nah, nggak seperti itu orang itu akan lemes untuk melakukan sesuatu. Nah, berarti ketika Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan dalam Az-Zumar kalau nggak salah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa beramalah kalian ya. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga dengan apa yang kalian lakukan. Nah, ini ada dua pengertian juga akhirnya. Untuk orang awam biasanya kita menyampaikan kepada orang awam itu bahwa kalian masuk surga dengan amal kalian gitu. Tapi di situ kalau orang khusus kita akan mengatakan bahwa bima kuntum ta'malun itu dengan ma kuntum ta'malun ta'alluqnya adalah rahmatan minallah bahwa dihubungkannya bima kuntum ta'malun itu karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Ta'alluq ba itu disebut huruf jar, kemudian ma kuntum ta'malun itu majrur gitu kan. Dan itu ada hubungannya sing menghubungkan siapa? Sing menghubungkan rahmat Gusti Allah. Jadi sebenarnya itu tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu atau Ilah ataupun oleh oleh Imam Qusyari itu gitu bahwa Al-Qur'an tidak mungkin ada kontradiksi antara satu dengan yang lain gitu. Nah, yang tadi saya potong dulu tadi, itu tadi dengan atau karena? Apa? Dengan amalmu atau karena amalmu? Kalau ini ya kalau enggak, maksudnya perbedaan dengan dan karena. Dengan itu artinya selama kita beramal itu di bawah, tapi kalau karena itu tiket. Karena itu tiket. Kalau dengan masuk sini dengan tiket amal. Iya. Tapi kalau dengan itu ya dibawa kan sangu. Iya. Artinya bahwa amal itu dibawa dengan sangu. Jadi bukan tiket. Kalau karena tiket, makanya tadi amal itu dengan amal atau dengan karena amal. Iya. Kalau amalnya jadi tiket kan. Iya. Kalau dengan ya nggak ada urusan dengan nggak ada urusan dengan amal. Dengan amalnya itu sangu, tetap dibawa. Iya. Tapi jadi sangu gitu loh tadi. Iya. Jadi sama seperti nonton konser, bisanya masuk konser itu karena uang. Karena uang. Tiket. Berarti tiketnya dibawa. Tiketnya itu uang. Iya. Tapi karena dengan uang berarti konsernya itu gratis. Iya. Amal itu buat beli es krim, Pak. Iya. Di dalam. Makanya, tapi saya kan nggak ngerti. Ya berarti dengan. Dengan ya. Berarti dengan ya. Iya. Bahasanya ya. Cuma ya punten tata potong. Iya. Tapi balik lagi yang paling penting. Ini sebetulnya syariat kan bukan. Syariat ini. Nah, kok masuk ke hati. Jadi sebetulnya di awal pun di syariat pun ketika masih ini masih bisa maksudnya
lahirkan dengan keterangan itu, dengan bahasa lisan itu masih wilayah syariat Pak Ji. Kalau hakikat itu sudah itu urusan rasa. Urusan rasa. Iya. Mau kita lanjut potong-potong. Urusan rasa itu sudah urusan urusan nggak bisa diterangkan, itu urusan. Ya. Jadi disinilah surga menjadi apa namanya harapan, menjadi roja, harapan untuk orang-orang awam, menjadi atau terbebasnya dari api neraka itu menjadi harapan, itu menjadi harapan orang-orang umum. Maka satu sisi kita ketika mengatakan surga kepada mereka itu untuk kepada sebagian orang itu adalah obat, tapi kepada sebagian yang lain itu adalah racun. Itu madu dan racun ya. Ya. Kepada sebagian orang sebagai obat itu karena mereka nggak mungkin ketika dibawa nyembah maring Gusti Allah mengkoten oleh ampunane Gusti Allah bakalan gelem. Wong song kene sing kita apa namanya ketika duduk di antara dua sujud yang paling fasih apa? Doa kita. Warzuqni Allahumma firli nikmatan lirih. Pengalaman apa cerita? Pengalaman. Ya. Jelas Warzuqni nikmatan rosa itu. Hari kita pada besok ngerti artinya. Makanya ketika banyak sekali hadis-hadis Nabi tentang berbicara tentang surga dan Al-Qur'an juga berbicara tentang surga, itu sangat bermanfaat untuk orang-orang yang ditarik ke sana dengan pemahaman itu, karena mereka sampainya kepada pemahaman itu di situ. Artinya nyembah maring Gusti Allah, wong hake Gusti Allah disembah wis urusan mikir apa-apa misalnya. Wong awam iso tok sih ora moh lah iki. Hah? Iya. Menarik lah. Ora menarik iki kowe. Apa maning sing wis angger ndeleng apa? Mlaku-mlaku ndeleng akeh barang-barang antik dan lain sebagainya ya. Terus minat kita kan artinya kita melakukan sesuatu ya karena itu kita tidak akan melakukan sesuatu kecuali dengan harapan itu, dan bagi kekasih Allah yang bukan hamba dunia arep weruh mall, arep weruh apa wis ngono ora digawe mati iki. Tapi kan nang dalan iki wong weruh itu bermacam-macam gitu. Dan mereka tertarik itu dengan macam-macam. Iya. Ada orang yang hidup di daerah yang kering itu, ketika melihat banyak air kan langsung tertarik gitu. Kayak nggak ngileni sawahku tuh ya. Tapi ada orang yang tidak untuk memanfaatkan itu, hanya keindahannya melihat air yang mengalir saja itu sudah cukup gitu. Karena video sawah. Iya. Karena deposito nih. Iya. Iya. Monggo Pak Basari. Nah kemudian apa namanya maka
siapa itu Syekh Al-Khujwiri dalam kitabnya Kasful Majhul itu beliau mengatakan bahwa surga itu di samping sebagai hijab untuk orang-orang khusus gitu. Tapi fungsi keberadaan surga itu juga untuk menyelamatkan orang-orang awam gitu. Artinya kalau tidak seperti itu maka orang awam tidak mungkin akan bisa tertarik untuk ini gitu. Kur kadang gue rampung nang surga nang neraka tok gitu loh. Ketika wis weruh dewasa kan mestinya dinaikkan ke kelasnya gitu. Wis ora gelem. Iya. Nerima banget soalnya surga ki ya ora apa-apa sing penting surga. Sing penting surga. Iya. Orang muluk-muluk loh, nggak harus ketemu Allah, keindahan yang lebih, dia cuma surga, wis meskipun di sana ya sekelas paling bawah orang apa? Ini ada yang lebih kecil. Wedhus iku. Hari ini baik. Apa rame? Suket sing ijo-ijo. Seneng. Karena diuru rasanya keju. Diuru rasanya keju. Itu wedhus. Untuk kiri Ya. Boleh nanya tak? Ya. Tadi yang benih, terus kemudian disiram, terus kemudian ditapa. Benihnya kan iman tak? Benihnya iman. Nah kita belajar, saya pribadi belajar berprasangka baik kepada Allah. Kalau di ilmu dunia atau pengetahuan dunia kan, benih itu kan ada yang baik, ada yang berkualitas, ada yang. Nah, benih itu kita dapat, atau kita peroleh kan? Maksudnya kita dapat itu, artinya diberikan oleh Allah. Yeah. Atau kita yang berusaha mencari benih itu. Iya. Iya, makasih. Iya, punten kan. Nanti jangan kepleset loh tak. Enggak. Pertama itu enggak. Ya betul. Yes. Nantilah ya. Adzan. Padahal memikir ya. Enggak. Sudah refleks. Jawabannya memang terlalu panjang lah ya, tapi tersingkat baik. Ya. Singkat baik bahwa ada keimanan yang memang diberikan Allah untuk umum, tidak membedakan siapa itu orangnya, itu baik anak yang lahir di luar pernikahan disebut anak jadah ya, atau lahir di dalam pernikahan, atau orang kafir, ataupun orang-orang ateis ya. Ateis kan ada banyak itu, bahkan ateis heroik sekalipun yang bernama Alberto Camus itu kan disebut orang ateis heroik itu walaupun dia mengatakan bahwa
kita harus membunuh Tuhan dengan cara membabi buta, karena jika kita tidak membunuh Tuhan dengan membabi buta, maka cinta kita akan dibagi menjadi dua, itu cinta kepada manusia dan cinta kepada Tuhan. Itu saja, itu semuanya sudah dikasih keimanan oleh Allah dari lahir. Itu semenjak Allah mengatakan kepada ruh-ruh kita, qala alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, itu sudah. Itu sudah, itu sudah dibekali itu. Lah apa yang kemudian menjadikan manusia itu tertutup dari keimanan itu pengetahuan dunia yang mengaktifkan syahwat kita, yang akhirnya syahwat kita menjadi terbangun, menjadi orientasi hidup kita. Itu sebagaimana begini. Sebenarnya kita itu kalau di dalam kapal terbang yang akan hancur karena sudah akan kecelakaan gitu, pasti sebentar lagi Arab celaka, itu kita mungkin akan mengatakan semuanya sepakat ada di sana sesuatu yang akan menolong kita ataupun yang meringankan entah suara entah bagaimana itu suara itu akan muncul. Lah ini yang kemudian terbangunnya seperti itu. Lah kalau kita itu sama saja dengan orang-orang yang ada di mana itu, yang ada di kapal terbang yang mau menghantam yang mau jatuh gitu. Kita sebenarnya dalam kondisi ini sama saja dengan mereka itu. Betul. Sehingga itu terbangun walaupun sampean sekarang merasa nyaman gitu. Kan gampang bae wong siki wong mati kepenake pol. Kepenake pol ijik-ijik tembe turu wingi kowe bengine turu orang bisa digugah. Jadi dalam kondisi rasa darurat yang seperti itu terus akan terbangunkan perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di alam arwah gitu. Nah, ini sudah sangu semua, adil. Allah memberikan keadilan kepada kita. Lah kemudian syahwat menutup kita, sing akhirnya ketika kita melihat pohon pisang sing dawa banget kowe didol nganti 300.000 nang mburi omah kowe. Weruhe kowe duwite. Yang mengalihkan itu syahwat itu. Nah, kalau misalnya apa berarti semua orang makrifat dong, Kak? Kalau syahwat? Iya, bukan. Kalau artinya kalau itu adalah didapat, diberikan sama Allah, berarti semua orang itu makrifat. Semua orang pada awalnya makrifat itu seperti itu. Kalau memang selalu mengkondisikan dalam kondisi darurat gitu. Setelah pengetahuan ditambah duit, lah itu barulah ketutup. Jadi berangkatnya modalnya makrifat. Dimodali ya. Kita tuh berangkat dimodali jadi ya. Nah, dimodali, nggak ada yang tidak dimodali gitu. Makanya Allah adil itu memberikan semuanya. Tapi kan ya kemudian ketutup lagi sama ini makanan yang haram itu kan. Nah, makanan haram inilah yang kemudian menjadikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah bahwasannya orang yang dagingnya tumbuh dari makanan yang haram maka haram dagingnya untuk masuk surga misalnya dan lain sebagainya. Itu jadi
Lah, bagaimanakah kita agar menumbuhkan harapan kita kepada Allah? Bahwa kita itu melalui dua jalur saja. Yang pertama adalah iktibar, yang kedua adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Itu yang akan membangkitkan kita untuk mempunyai harapan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya iktibar itu segala yang Allah ciptakan untuk kita itu adalah demi kemaslahatan kita. Gusti Allah tahu angger arep mangan kok kemudian kur dhewe gigi graham tok akhirnya detukan akhirnya tambah atos kudinan kan gigi potong juga dikasih gitu. Sehingga dipotong disit cilik-cilik kemudian baru deh lembutna neng gigi graham. Lah iktibar seperti ini ki Gusti Allah kepengin Juli ki bahagia nang alam dunia. Sing semono pada orang ngerti. Iya, iktibar. Kita juga tahu bahwasannya ketika kita itu akan memakan sesuatu mesti harus diambil dan posisi tangan kita itu jangan sesuai ketika ngambil. Untung tanganmu ora didadekne seperti tangan wedhus. Ora sing langsung kayak wedhus kayak sikil wedhus kan ora oh berarti demi kemaslahatan iktibar seperti ini itu oh berarti Gusti Allah kepengin nyong urip nang alam dunia ki bahagia. Lah secara otomatis nang akhirat juga sama. Makanya ketika Kanjeng Nabi itu dulu itu komplain, maksudnya usul maring Gusti Allah, itu Kanjeng Nabi mengatakan, ya Allah, aku njaluk umatku kowe sing ngisap aku bae lah kowe. Aku melas bukan nganti ana wong siji sing mlebu maring neraka. Jare Kanjeng Nabi kowe usul maring Gusti Allah kaya kowe. Oke, kaina ya hambaku kajare Gusti Allah. Aku kuwi lebih arham, lebih duwe kasih sayang daripada kasih sayangku terhadap hambaku itu lebih besar daripada kasih sayangmu kepada umatmu jare Gusti Allah. Tenang tak hisab nyombae, usah khawatir gitu. Bisa rekomendasi kayak gue. Apa sing hisab Juli repot ini. Salah kabeh. Repot. Ini aja. Iya. Terus yang kedua kalinya di samping iktibar yaitu mengambil pelajaran dari penciptaan kita juga mempunyai ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang harapan, menumbuhkan harapan atau membaur roja itu sumber adanya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak di dalam surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an yang kemudian ditulis oleh Khalid Abu Syadi dalam kitabnya Mambaur Roja 2 jilid itu mengutip 60 ayat Al-Qur'an. Salah satunya adalah walatai asumir rohillah innahu la ya'asumir rohillah ilal qaumul kafirun ya. Aja putus asa, kasih sayang Gusti Allah kuwi luas ya. Lagi harapan monggo dibahas bareng. Monggo kami pada wonten. Berarti tadi cuma sampai ini ya, sampai apa namanya? Roja harapan. Roja ya, ya. belum ya.
Belum. Suka lompat-lompat. Nah kalau yang jauh kan orang awam itu sampai makam sing mengenal Surga dan neraka. Surga dan neraka, syariat atau apa mungkin lah ya misalnya seperti itu nih. Nah, terus nanti ada yang masuk ke yang khusus mungkin yang dibukakan dan lain sebagainya. Nah di tengah-tengah kan awam munggah setitik tapi orang mudeng-mudeng. Bingung dewek malah di dewek gitu kan. Setelah kita tahu kan kita jadi kecil ya, jadi kecil lah. Dan orang apa ya? Jadi malu lah. Kok hanya mengharap yang kemarin, kok hanya mengharap itu. Tapi menuju ke sana nih orang mudeng-mudeng kayak gitu kan. Kayak gila itu. Jadi posisinya itu apa ya? Jadi malah jadi hidupnya was-was loh. Jadi menyesali sing kur ini tok, tapi malu wis mandan dewasa ya di fase dewasa tapi kok orang nyandak kayaknya tuh. Iya. Krung jawabannya Juli di Sepuro. Iya. Tahu rewe. Kita jadi untuk maju lah. Jadi Juli itu. Kalau istilah di sini mungkin bisa dikatakan sebagai panci lah ya. Panci itu separuh ndeleng surga, separuh ndeleng Gusti Allah. Iya, makanya kadang miring ngeneh berarti Gusti Allah sing ngeton, miring ngeneh surgane sing ngeton. Nah itu surga ini kok dilihat itu kok lebih nyata ketimbang Gusti Allah. Iya. Kacamatanya masih ke surga gitu. Tapi ada keinginan kenal Allah, tapi Allah begitu abstrak. Nah, surga itu digambar-gambarnya kan sering enak kayak gitu. Enak ya. Lah untuk Allah jadi enak itu ya. Lo angel ya kayak gitu lah itu. Padahal udah ada ketakutan. Padahal udah ada ketakutan lah kok ini nggak mengenal Allah bahaya ya kayak gitu loh. Lah di was-was ke situ, rasa was-wasnya itu sampai di situ tapi yang surga ini udah semakin dikecil ke. Iya. Yang rasanya kok. Iya. Makasih. Ki kan bareng-bareng ya jawab. Iya. Bareng-bareng. Sampean bisa jawab, bisa jawab. Artinya kalau tin nemu saya gitu ya. Kalau tin nemu saya ketika sampean masuk ke istana raja gitu ya. Terus rajane kuwi ora rido. Tapi dipersilahkan saja sampean masuk gitu. Kan artinya lara juga ya. Wis mlebu maring surga kok kemudian Gusti Allah ora ridho ya. Kok banget Deni. Tadi udah was-was ditambahin. Misalnya gitu gambaran itu ya. Itu kan enggak nyeneng naik ya. Walaupun di situ ada bidadari, ada makanan yang ini tapi yang pemiliknya cemberut gitu. Melengos. Maka berarti nyawar mlebung gubuk nanaha ketika pemiliknya itu ridho itu lebih menyenangkan. Maka yang paling utama adalah keridhoan dan rahmat serta ampunan dari Allah ketika kita mengamalkan sesuatu gitu. Ini menjadi fokus utamanya dan ketika sudah menjadi fokus lama-lama ya, gambaran tentang surga akan hilang. Ya sih nempel kadang ya, tapi ya menjadi cilik setitik kayak mengurang ya.
Sampai kesini semua, itu mungkin ada salah satu yang tidak diridhoi Pak Haji Berli. Kan sakit hati. Contoh ya. Tapi tak balas tak. Ana wong. Iya. Melu mobil tak. Mobil. Asline sing duwe mobil iki gedeg banget. Tapi pribadi maling tak. Sama menunggal gue sing dari doi gue. Terus wonten malih tak. Wong ditamoni seneng ya tak. Iku wong ditamoni ora seneng tak. Udah kusut. Padahal kopinya metu kan. Kopi metu. Iya. Bidadari juga ada. Apa namanya? Buah-buahan dan lain sebagainya gitu kan. Yang paling penting gue nanti. Apa untuk gue sing termasuk menungsa sing gue contoh tok. Iya. Contoh maksudnya wong sing bisa usul bareng anak, gue gue contoh tok ngomong kayak gue. Nah, wong sing wusul itu menjadi daya tarik wong awam nantinya. Iya. Sing akhirnya aku kepengen kayak kae. Iya. Mempunyai harapan untuk seperti mereka maksudnya. Iya. Kalau di bawahnya orang awam ada nggak? Ada. Itu orang kafir. Aman saja, aman. Wong kafir. Orang yang tertutup ini masih bisa roja untuk karunia minta untuk terbuka. Ya. Dia kan punyanya maksiat misalnya. Saya lah misalnya punyanya dosa, punyanya maksiat. Tidak punya modal kebaikan apapun. Tapi minta karunia ketaatan. Lah itu sudah modal. Sudah modal. Gitu. Minta tok karunia itu sudah modal luar biasa. Jadi macam sih. Daripada sing ora sadar. Berarti nggak ada lagi taubat, Pak. Iya ya. Ini kalau saya berusaha membangun ya. Iya. Saya pribadi tak kita Iya. bisa bangun. Ada rasa kasihan sama Allah. Kan kurang ajar ya kan? Ya. Kurang ajar. Kok Allah dikasihani? Karena Allah cintanya bertepuk sebelah tangan. Iya. Segitu lomannya sama kita, sampai kita tidak mampu melihat lomannya Gusti Allah. Jadi saya kasihan sama Allah. Ya artinya dibalik itu. Kata itu memang kurang ajar. Iya betul. Kurang ajar banget karena kok Allah dikasihani gitu. Iya. Tiap hari kita berbuat dosa, bermaksiat, apa Allah masih aja ngasih makan, ngasih kopi. Nah, kira-kira seperti itulah kan. Iya. Nah itu hanya untuk membangun saja. Iya. Memang kalimatnya kurang ajar. Iya. Gitu kan. Tapi di situ ada hadis qudsi Baci. Bahwasane gue. Baca apa nih, Mbak? Ini apa? Islawas ya. Iya. Kalau memorine betul. Harus dipancing kalau dia nggak keluar. Ya. Jadi di dalam hadis qudsi itu dikatakan bahwa ana ja'un. Bahwa saya itu lapar. Istat'imu apa? Tut'imuni apa? Istat'imuni. Pokoknya begini. Saya itu lapar. Maka berilah makan kepadaku. Wahai Tuhanku, bagaimana engkau adalah Rabbul Alamin kok engkau lapar? Sementara engkau yang menguasai alam semesta ini. Aku lapar, maksudku aku lapar karena
ada orang yang di samping kalian itu lapar, maka berilah mereka makan. Itu berarti memberikan makan kepadaku. Nah ini maksudnya Pak Haji itu kayak ya Gusti Allah sudah menyatakan dirinya sendiri, kon DKI kena itu loh. Saya itu telanjang. Maka berilah bagaimana engkau Tuhan semesta alam kau telanjang, sementara aku duwe hamba sing ora bisa tuku klambi sehelepun, maka berilah kepada mereka, maka engkau berarti sama saja memberikan kepadaku. Nah, kemudian tadi adakah kasih sayang Allah? Aku ora dua apa-apa ini ya. Ya memang yang dituntut oleh kita untuk diri kita adalah merasa bahwa kita itu fakir gitu tadi. Maka dalam munajat pertamanya Ibnu Athaillah Al-Iskandari itu beliau mengatakan ana fakirun fi hina fa kaifa la akunu fakiran fi fakri. Aku fakir dalam keadaan kekayaanku, maka bagaimana aku tidak fakir dalam keadaan kefakiranku. Artinya dalam kondisi saya itu penuh kecukupan, rumah punya, makanan punya, itu saja masih disebut fakir. Bagaimana saya tidak fakir dalam kondisi kefakiranku. Nah, ketika mencapai terus di dalam ketika Syekh Mula Ramadan Al-Buti itu mau meninggal, wasiat atau amanat yang diamanatkan untuk anak-anaknya itu adalah jika saya nanti meninggal maka tulislah di spanduk gitu. Spanduk itu bertuliskan jitu kabir fakriya dzal ghina wa antal ladzi lam tazal muhsina. Aku datang kepadamu dengan kefakiran dan engkau adalah zat yang selalu berbuat kebajikan. Itu saja amale wis numpuk-numpuk wis ora hitungan. Artinya bahwa ketika dihitung amalnya Syekh Mula Ramadan Al-Buti itu dari maghrib sampai jam 12 itu baca Al-Quran sampai jam 12 malam. Lapan gue tidur sampai jam 2 sampai jam 3 tafakur nganti butul 1 jam. Setelah itu sholat tahajud. Setelah itu saja mengatakan jitu kabil fakriya dzal ghina wa antal ladzi lam tazal muhsina. Aku datang kepadamu dengan kefakiran. Nah, maksudnya itu aku enggak punya kebaikan apa-apa yang itu yang mestinya ada di dalam setiap hati orang yang beriman. Ya. Lah wis anak kayak gue nih gue makamnya wis dhuwur iku maksudnya. Lah terus anggar aku sing mati spanduke kepriwe? Semen siji 15. Aduh, kula pripun Gusti? Aduh, kula pripun Gusti? Kados ngaten niki. Enggak apa-apa. Besok gawe spanduk lah. Ya. Bener-bener keren. Kalau di makomnya Sunan Bonang itu kan tertulis begini, menehono payung maring wong kang bodanan, menehono klambi maring wong kang buta, menehono itu semuanya ada tertulis di Sunan Bonang. Kan tergantung hal masing-masing gitu. Lah inilah hal yang ada di dalam hatinya Syekh Mula itu seperti itu. Dan Sunan Bonang pada saat itu ya seperti itu. Kemudian ada juga hal yang untuk kayak seperti siapa namanya itu seorang filosof itu
Sokrates misalnya itu kan hanya tertulis itu di dalam rumahnya atau di dalam mananya itu hanya satu hal yang saya ketahui, bahwa saya tidak mengetahui apa-apa gitu. Terus Max Horkheimer apa siapa itu? Max Horkheimer ya. Itu mengatakan bahwa dua hal yang membangkitkan perasaan heran saya, yaitu bintang-bintang yang ada di langit dan intuisi yang ada di dalam diri. Itu tertulis di makom-makomnya itu seperti itu. Nah kalau Juli ya catatan Pak. Ya catatan nih. Catatan. Setoran. Tolong bayar. Sepanduk. Alhamdulillah. Ya. Ampun niki Pak Ustaz. Ampun. Nggih. Oke, saya akhiri, moga-moga berkah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.